Yosio Situmorang MPR 18628 dari kelompok 19. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah dari praktik peredaran semu dari dosen Ibu Deborah SHMH. Baik dalam kasus ini, yaitu kasus pidana dengan nomor perkara 1192 pidana biasa tahun 2020 PN Medan, di mana dengan nama terdakwa Dewarwayan Syahaan alias Wayan Gimbal. Terdakwa didakwa dalam kasus penganiayaan pasal 351 ayat 1 yang berbunyi penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Sebelum memasuki acara persidangan, saya akan menjelaskan tempat duduk para pihak-pihak dalam persidangan, di mana yang pertama hakim ada tiga, majelis hakim ada tiga, yaitu yang terdiri dari hakim ketua dan 2 hakim anggota. Dan di sebelah hakim, di sebelah kanan hakim ada panitera, dan di depan panitera ada penuntut umum, dan di sebelah kiri majelis hakim yaitu penasehat hukum. Dan tepat berada di depan majelis hakim yaitu ada kursi pemeriksaan, di mana terdakwa jika dipanggil hakim untuk dilakukan pemeriksaan, dan begitu juga dengan apabila hakim meminta saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum memasuki berita acara sidang, saya akan menjelaskan kronologi dari kasus tersebut, di mana terdakwa emosi akan isu atau gosip yang didengarnya, hingga terdakwa pergi menjumpai saksi korban, di mana terdakwa emosi dikarenakan saksi korban berkata, "Itu aku nggak berurusan sama itu, ini urusan mama." Di mana terdakwa emosi mendengar kata tersebut, selalu terdakwa langsung menampak saksi korban sambil berkata, "Kok lantang kali kau?" Selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban dan menarik rambut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah. Lalu terdakwa menyeret-nyeret saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar di pipi sebelah kiri akibat ditampar oleh terdakwa. Kepala sebelah kanan saksi korban mengalami bengkak akibat dipukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali. Perut saksi korban terasa sakit akibat terbentur ke tanah dikarenakan terdakwa menarik rambut saksi korban, dan kedua punggung kaki korban mengalami luka akibat diseret-seret oleh terdakwa dengan cara menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Saya akan menjelaskan berita acara sidang, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 27 Mei 2020, di mana sidang ini ditunda karena penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa. Lalu dilanjut dengan sidang kedua pada tanggal 3 Juni 2020, di mana sidang ini dilakukan pembacaan surat dakwaan, di mana jenis dakwaan yang dipakai dalam kasus ini adalah dakwaan tunggal, dikarenakan terdakwa hanya melakukan satu kejahatan. Lalu dilanjut dengan sidang ketiga pada tanggal 10 Juni 2020. Dalam sidang ini dilakukan pembacaan eksepsi atau nota keberatan, di mana terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan menghadiri perkara ini. Selanjutnya, dalam sidang keempat pada tanggal 17 Juni 2020, dalam sidang ini pembacaan pendapat penuntut umum terhadap eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan. Lalu dilanjut dengan sidang kelima pada tanggal 17 Juni 2020, di mana dalam sidang ini hakim memutuskan mengutamakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Lalu hakim memerintahkan kepada penuntut umum agar pemeriksaan ini harus dilanjutkan, dan juga hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi-saksi. Lalu dilanjutkan dengan sidang ke-6 pada tanggal 1 Juni 2020. Dalam sidang ini, hakim ketua memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan barang bukti, di mana terdapat satu barang bukti yaitu CD atas yang berisikan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, hakim ketua menyatakan sesuai dengan berita acara persidangan terdahulu, acara sidang ini adalah pemeriksaan saksi. Dan selanjutnya, hakim ketua memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa.
Lalu dilanjut dengan sidang ke-7 pada tanggal 8 Juni 2020. Dalam sidang ini, Hakim Ketua memerintahkan penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan 2 saksi. Dan dalam sidang ini juga Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya pada sidang ke-8 pada tanggal 15 Juli 2020, dalam sidang ini penuntut membacakan tuntutan umum pidana. Adapun tuntutan dalam kasus ini adalah 1. Menyatakan terdakwa Riwa Royen terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam diancam pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUH Perdata dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riwa Royen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 CD yang berisikan rekaman CCTV yang dilakukan CCTV dikembalikan kepada saksi korban yaitu Elfrida Bositogatoro. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dalam tuntutan pidana tersebut, atas pernyataan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda. Selanjutnya, sidang ke-9 pada tanggal 22 Juli 2020, sidang ditunda karena terdakwa tidak hadir. Lalu dilanjutkan dengan sidang ke-10 tanggal 28 Juli 2020, pembacaan pledoi atau nota pembelaan, di mana penuntut umum dan terdakwa tetap pada pembelaannya. Lalu sidang terakhir yaitu sidang ke-11 3 Agustus 2020 dilakukan pembacaan putusan.